Yohanes 2 ayat yang ke-13 sampai 25 yang demikian. Yesus mencucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat penjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah firman Tuhan. Dalam ayat 16b dan ayat 19b, saya baca demikian. "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita boleh merenungkan, menghayati dengan tema besar kita dalam memasuki minggu-minggu Prapaskah, yaitu dengan tema mengosongkan diri dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dan minggu ini kita diantar dengan tema menurut rancangan khotbah, yaitu dengan yuk kita berjuang untuk pembebasan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari penggambaran ini kita diajak menghayati bahwa cinta uang, cinta kekayaan, cinta jabatan, dan jauh dengan Tuhan itu justru melahirkan kebencian, bahkan menyesatkan, bahkan ujung-ujungnya juga menjadikan budak. Sehingga kita yang banyak uang, punya jabatan tinggi, dan jauh dengan Tuhan, akhirnya memperlakukan orang lain itu seperti bukan manusia. Maaf, seperti bukan manusia. Mengapa? Karena yang dipuja adalah uangnya. Aku tidak butuh kamu, karena aku bisa punya uang. Saya mau pergi dengan memanggil Gojek, Grab, atau apapun sudah beres.
Akhirnya itulah yang terjadi. Bahkan ketika jauh dengan Tuhan, semakin membutakan. Karena apa? Manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu hidup dengan setengah manusia. Makanya manusia hidup menjadi raja tega. Kenapa menjadi raja tega? Karena yang diburu adalah uang. Kalau ada penghalang untuk naik jabatan, tak tuku piro regane sampean. Itu yang sering kali terjadi. Makanya di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, masalah-masalah ini mulai dari zaman bangsa Israel sampai dengan hari ini, masalah-masalah ini tidak akan pernah terselesaikan sebelum orang itu punya satu kesadaran yang sama, yaitu cinta akan Tuhan. Selama orang itu masih cinta uang, cinta kekuasaan dan sebagainya, dan jauh dengan Tuhan, pasti untuk menjadi manusia yang baik itu akan sulit. Makanya digambarkan dengan tegas ketika bangsa Israel dengan cinta akan duniawinya, justru ketika tidak cinta kepada Tuhan, cinta kepada duniawinya, bangsa Israel justru tertuntun karena duniawinya itu menuju ke tanah perbudakan. Justru menuju kepada kehidupan yang, kalau dikatakan budak kan kehidupan yang benar-benar sengsara, tidak ada kebebasan. Jadi ketika tidak cinta Tuhan, jauh dengan Tuhan, justru menuntun dia, yaitu kepada dunia perbudakan. Sehingga kehilangan kemanusiaan, kehilangan jati dirinya. Sehingga bangsa Israel diingatkan kembali dengan cinta duniawi jauh dengan Tuhan itu justru membuat kamu kehilangan harkat martabat, kehilangan nuranimu, kehilangan kemanusiaanmu. Lah kalau sudah kehilangan nurani, kehilangan kemanusiaannya, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Lalu kita yang sehat jasmani rohani saja kadang-kadang masih terjadi persoalan ketika kita punya lebih memandang kiri kanan itu dan melihat orang yang di bawah kita seperti itu. Apalagi sekarang dalam kehidupan yang betul-betul kehidupan yang tidak menghayati panggilannya, tidak menghayati makna kematian Kristus yang merebut kita dari belenggu dosa. Ya akhirnya kejahatan-kejahatan itu. Makanya disinilah minggu-minggu Prapaskah ini mengembalikan kepada kemurnian hidup untuk memanusiakan manusia, untuk manusia bertumbuh nuraninya, rasa cintanya tumbuh. Justru di minggu-minggu Prapaskah ini, makanya bangsa Israel diajak untuk sadar dalam bacaan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Bangsa Israel tidak memahami arti panggilannya ini. Karena bangsa Israel masih memandang Allah itu Allah yang real, Allah yang nyata, Allah yang adu arep. Allah yang ketika kita punya musuh itu, Allah langsung di hadapan kita menusuk dia, terus mati di hadapan kita. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau kembali lagi dengan saling membunuh dan mematikan, itu bukan cara Allah.
Sehingga bangsa Israel tidak memahami itu. Bangsa Israel tidak mengerti. Makanya di situ dikatakan sebagai sebuah batu sandungan. Sehingga penggambaran ini menuntun kita. Makanya ketika bangsa Israel ini, kita punya gambaran begini. Ada seorang ibu yang karena anaknya banyak, terus anaknya ini diadopsi oleh orang lain. Dibesarkan oleh orang lain, dan anak ini bertumbuh besar. Lalu suatu saat ada orang lain mengatakan, sekarang di hadapanmu ada dua ibu. Di hadapanmu ada dua ibu. Satu ibu yang sejati, satu ibu yang membesarkan kamu. Kamu akan pilih mana? Anak ini dengan tegas, saya akan memilih ibu yang ngopeni saya, yang membesarkan saya, yang merawat saya. Kenapa tidak memilih ibunya yang sejati, yang melahirkan, yang sakit, yang 9 bulan? Ya karena perlakuannya setiap hari. Justru inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ini bukan siapa-siapanya Yesus, tapi Dia berani memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita ini hidup dan menjadi manusia yang layak disebut sebagai manusia. Disebut layak sebagai anak-anak Allah, sehingga dengan perlakuan itu Tuhan mengajarkan di dalam ringkasan ke-10 firman, ke-10 hukum itu dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, pikiranmu, itulah yang pertama dan utama. Sebelum bisa mencintai Tuhan, sebelum memberi ruang untuk Tuhan, tidak mungkin kita akan bisa memperlakukan orang lain itu dengan baik. Makanya Tuhan dengan tegas mengatakan, karena itulah kasihilah sesamamu manusia itu podo kamu dengan mencintai Tuhan, baru kamu bisa menempatkan orang lain itu sama dengan dirimu. Justru disinilah perjuangan Kristus dengan berani memberikan dirinya. Makanya kalau Tuhan itu memberikan uang, memberikan jabatan, bukan menyehatkan orang itu, malah menjadi penyakit yang baru. Tetapi ketika memberikan tubuhnya, nyawanya, kan tidak terbeli oleh manusia. Lah kalau manusia ini apapun keinginannya, kalau punya uang kan dibeli. Lah karena itulah Dia memberikan anaknya ini supaya manusia menjadi sadar bahwa itu tidak terbeli dengan apapun yang kita punyai. Bapak Ibu mengasihi Tuhan akan membeli berapa? Memberikan kesehatan setiap hari, memberikan anugerah terbesar dalam bentuk suami dan istri, mau jenengan bayar berapa? Tidak terbayar kebaikan Allah ini. Karena itulah kita bersama-sama diajak pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kembali dalam pemurnian ini, dengan penghayatan kematian Kristus di masa-masa Paskah ini, mengembalikan kita, kemanusiaan kita, nurani kita itu dengan perintah, yaitu jangan ada Allah lain di hadapanku. Petunjuknya sangat jelas dan terang, jangan ada Allah lain di hadapanku. Selama kita sudah menempatkan dan ada ruang di dalam hati kita ini, ada ruangan khusus untuk Tuhan,
pasti kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Pasti kita akan mampu memperlakukan dan memandang orang lain itu sebagai pribadi yang sempurna di hadapan Allah. Karena itulah diawali dengan 10 perintah dengan fakta, yaitu tindakan Allah. Dengan 10 perintah diawali dengan fakta yang nyata, yaitu Dia turun dari sorga dan memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya untuk binasa. Begitu? Bagaimana? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal itu Allah turun dan memberikan dirinya sendiri untuk mati di atas kayu salib karena cintanya kepada kita, cintanya kepada istri kita, cintanya kepada anak kita, cintanya kepada orang tua kita. Itu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan dengan tegas di sini tidak main-main dalam pemurnian jati diri kita ini. Diawali dengan pemurnian untuk kita hidup, yaitu dengan perintah Tuhan. Dan dengan tegas di situ juga dikatakan pemurnian kembali, yaitu tubuhmu itu sebagai bait Allah. Makanya simbol bait Allah yang dipakai sebagai tempat apa tadi? Sebagai tempat apa? Apa? Jangan takut-takut. Apa? Berjualan. Jualan apa? Kambing, merpati, sapi. Yo coba. Di sini kita diajarkan dan diingatkan. Loh ini loh bait suci. Bait suci itu untuk apa? Bait suci untuk apa? Untuk beribadah apa jualan? Jualan apa ibadah? Lah tapi fakta real bagaimana? Kalau orang sudah cinta uang, cinta kekuasaan, dan cinta-cinta duniawi, kan mereka selalu melihat kesempatan dan peluang. Oh neng gereja ya akeh umate. Wah, barokah ya akeh kalau saya jualan di sana. Enggak repot-repot. Tetapi justru Tuhan mengingatkan iki lho, bait suci, bait Allah. Lalu dengan tegas Tuhan Yesus marah. Ini bait suci, bukan sarang penyamun, bukan sarang kejahatan. Tapi ini adalah tempat untuk mengundang dan hadirnya Tuhan di tempat ini. Kalau bait suci sudah dipakai untuk sarana-sarana begitu, bagaimana kita beribadah bisa khusyuk? Apakah kita akan bisa khusyuk beribadah di sini sedang berdoa begini lalu sapine terus kambingnya coba akhirnya konsentrasi kita, pemurnian ini hilang. Apalagi yang bunyi itu mbeknya itu, wah iku mbeke mungsuhku. Coba, akhirnya ibadah bagaimana di situ? Apakah ibadah yang tujuannya hanya datang, duduk, terus kewajibannya memberi persembahan, selesai pulang?
Lah kalau hanya untuk beli berkat Tuhan, tidak usah datang di gereja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Lah kita duduk di sini nih sedang membangun persekutuan horizontal dan vertikal, yaitu membentuk salib, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Justru dengan hubungan kesana dan kesana ini menghilangkan kejahatan kemunafikan. Karena itulah salib ini mengajarkan untuk memurnikan hidup kita, mengembalikan kita sebagai pribadi yang dicintai Allah. Justru inilah yang menjadi kerinduan kita. Karena dengan pemurnian hidup ini, akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama hidup setiap hari. Pertama menjadi Alkitab yang terbuka, yang akan dibaca oleh orang lain. Orang lain akan membaca, oh itu orang Kristen, makanya perilakunya baik. Loh iku Kristen kok koyok ngono ngaku Kristen. Loh coba, kalau ngono ngaku Kristen kok koyok ngono, berarti apa yang salah? Yang salah perilakunya, bukan Yesusnya yang salah. Lah orang Israel melihatnya Yesusnya yang salah. Wong Yesus seharusnya datang itu kan di hadapan saya ada musuh ya ditusuk, jebret, mati, baru saya percaya. Lah dia datang tidak seperti itu. Makanya dikatakan aku datang sebagai batu sandungan. Karena mereka berpikirnya duniawi sekarang saat ini. Kalau kelambi baju saya ini robek-robek, langsung Tuhan belikan di mall begitu. Ini loh anakku sing ganteng, anakku sing ayu, kelambi ini tak ijoli. Bukan itu. Kalau baju itu tetap akan sobek lagi, betul enggak? Tapi kalau baju jaket asli ini Bapak, Ibu, dan Saudara, melar, ikut. Jenengan pernah ganti jaket yang ini? Pernah ganti jaket ini? Jaket kulit ini? Pernah ganti enggak? Pak Kamboji pernah ganti? Enggak pernah loh, coba. Jenengan bersyukur untuk yang ini apa jaket kulit ini? Yang mana? Yang jaket kulit. Kalau jenengan bersyukur karena ini, laung ini paling berapa bulan lagi ini sudah sobek-sobek karena terlalu lama saya pakai. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan ini, kalau kamu mencintai itu, kamu kehilangan. Justru menjadi batu sandungan kalau kamu tidak bisa beli yang sama seperti ini. Tapi kalau jaket kulit ini, kita bersyukur. Karena apa? Karena tidak pernah harus ganti yang ini. Melar. Dulu kecil ya tetap dari rahim ibu ya ini. Belum pernah ganti saya sampai hari ini. Ini kan anugerah Tuhan, justru ini yang harus kita syukuri. Makanya Tuhan mengembalikan lagi, tubuhmu adalah bait Allah. Bukan dalam bentuk bangunan. Bangunan itu bukan tempat, tapi bangunan itu sebagai simbol untuk kehadiran Tuhan dalam hidup. Makanya Tuhan Yesus ketika di bait Allah itu tidak menekankan mujizat. Karena orang akan terperangah ketika melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi ketika di bait Allah itu, Tuhan Yesus tidak dengan mujizat. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, hancurkan, robohkan bait suci ini. 3 hari saya akan membangunnya lagi. Jawaban mereka secara duniawi apa yang dikatakan? 40 tahun Tuhan kami untuk membangun ini. Bahkan cagak yang ada di depan itu, aku loh Pak. Loh coba Bapak Ibu. Justru ini yang Tuhan Yesus ingin
hancurkan di sini. Loh, mimbar itu loh Pak, persembahan Mbah Boyotku sampai saiki. Coba jenengan kalau melihat begitu, lho lek ngono gak usah gereja-gerejaan rek. Jukun mimbare goneng omah, ge cangkruk di omahmu. Cagak iku ya gawon mulih, cagake mbahmu. Justru ini kita akan kehilangan arti yang sesungguhnya hadirnya Yesus dalam kehidupan kita. Makanya di situ Tuhan Yesus justru mengajarkan kepada kita, kalau sudah ada di ruangan ini, itu bukan milikmu, itu adalah milik Tuhan. Itu. Lah kalau kamu masih memandang itu, berarti kamu belum menempatkan Allah di ruangan hatimu. Lawang Allah saja memberikan apa? Memberikan jagung? Tidak. Memberikan apa? Anaknya yang tidak terbeli oleh siapapun di tengah dunia ini. Lah kalau beli nyawanya Allah berapa? Jenengan diberi sehat jasmani rohani, diberi suami istri yang tidak ada di supermarket manapun. Ada jenengan? Ada yang belum punya jodoh di sini? Coba beli aja di supermarket, ada enggak? Enggak ada. Oh, Tuhan itu sangat luar biasa kok ya. Makanya itulah hidup kita sebagai anugerah yang terbesar, hadiah terbesar dari Tuhan, yang harus kita hayati di dalam panggilan kita, supaya orang tidak menjadi sombong, pongah, tapi orang yang rendah hati, orang yang bisa menempatkan dirinya sama dengan orang lain dan menempatkan dirinya sebagai makhluk yang membutuhkan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, mari. Makanya Tuhan Yesus dengan tegas, jangan buat tubuhmu sebagai kehidupan yang fana. Kamu akan kehilangan jati dirimu, kehilangan kemanusiaan. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, mari pada kesempatan yang baik ini, juga hari ini kita patut bersyukur untuk jemaat Malang yang hari ini juga sudah mempersiapkan diri. Pak Danin itu sudah tidak tidur hari ini karena mempersiapkan untuk penyambutan pendeta bagu. Ini sangat luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu masih diharapkan bisa datang nanti di acara apa? Pelantikan. Jangan hanya Pak Danin. Nanti kalau Pak Danin yang berjanji, terus suatu saat di tengah perjalanan ada persoalan, loh iku biyen sing janji lah Pak Danin, aku gak melok-melok. Lah kembali duniawi jenengan muncul. Iya kan? Lah kalau panjenengan ikut di sini jadi satu ibadah, nopo sampean janji, gue kulo janjos. Nah, itu kan bagus. Lah lek terus yang di sini majelisnya ya cuma ini, loh aku biyen lah gak melok-melok jam 4, sing melok-melok merestui. Lah kalau baiknya, kalau baik nggak ada masalah majelis kok yo kudu api. Lek elek, mulai teko balita sampai Adi Yuswa krungu, Pak Dawanin jabang bayi kelakuan itu. Jangan marah ya Bun, oh di sana. Jadi makanya penting Bapak Ibu di dalam kita memberikan apresiasi juga berjanji, karena kita bersama-sama akan mengungkapkan janji itu di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengambil saat hening.